kita langsung aja tadi sudah didoakan oleh Bapak Gembala. Saya akan melanjutkan mengenai the first fruit of resurrection. Yang kedua, yang kemarin udah 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu lalu udah belum selesai, belum dilanjutkan karena kena ulang tahun gereja segala ya. Dan saya akan melanjutkan. Tidak baik kalau cerita itu terputus setengah jalan, harus sampai ending ya. Yuk kita lanjutkan. Ini saya akan melanjutkan yang khotbah yang pertama. Kalau belum lihat yang pertama bisa lihat di YouTube GPI Heart of Christ, yaitu The First Fruit of Resurrection seri 1 ya. Saya akan melanjutkan The First Fruit of seri 2, termasuk tadi lagu-lagu yang hari ini kita nyanyikan itu urut semua lagunya dan ada di di khotbah yang saya bicarakan hari ini. Yuk kita lanjut. Kita tahu, saya ulangi seberapa yang dari kemarin, yang dari yang kemarin. Kita lanjut, kita harus tahu apakah buah sulung. Buah sulung itu apa? Karena buah sulung itu adalah dibuat oleh peraturan ini. Hukum ini dibuat oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jadi setiap peraturan atau hukum yang dibuat oleh Tuhan, kita harus melakukannya, harus menaatinya, harus taat. Padahal karena pada saat kita melakukan hukum itu ada upah di sana, yaitu bahwa janji-janji Tuhan. Banyak yang di Alkitab ada janji ini, aku akan memberkati kamu akan terus naik, tidak turun, aku akan membuat hidupmu berkelimpahan, itu janji Tuhan. Di saat kita melakukan hukum Tuhan, di situ janji akan digenapi. Makanya kadang-kadang kalau saya berdoa kok tidak dijawab sama Tuhan. Harusnya kita lihat diri sendiri, apakah ada peraturan atau hukum dari Tuhan yang belum kamu lakukan? Apakah kamu menyimpang dari hukum itu sehingga doamu tidak dikabulkan? Karena Tuhan berkata, apakah tanganku kurang panjang untuk menolong kau, pendengaranku tidak kurang tajam, tetapi yang membatasi, menghalangi doamu adalah dosamu. Apakah dosa itu? Dosa itu adalah kalau kita tidak melakukan hukum Tuhan, kita tidak melakukan perintah Tuhan, yaitu dosa. Makanya ini kita lihat, kita belajar dari penetapan buah pertama. Nah, Yesus datang ke dunia pun itu untuk melakukan hukum Taurat. Jadi kalau orang bilang, ini hukum perjanjian lama, kita tidak isap, kita harus ikut perjanjian baru, enggak juga. Karena Tuhan Yesus datang untuk melakukan hukum Taurat juga, untuk menggenapi hukum perintah Bapaknya. Mari kita lihat, ini adalah hukum dari Tuhan sendiri, hukum buah sulung atau first fruit, buah yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Mesir dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, yaitu Kanaan, ingat Yeriko mau diberikan, Kanaan mau diberikan kepada Musa dan bangsa Israel. Ya kita lihat, apabila kamu sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Ini hukum ya. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kamu. Imam harus menunjukkan pada hari sesudah Sabat. Hari sesudah Sabat ya Pak? Minggu. Tadi kemarin bilang hari sesudah Sabat Minggu. Yesus resurrection hari Sabtu dan dia pergi ke Bapaknya Minggu. Nanti kita belajar. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Kita lihat bahwa ini adalah hukum pada saat diberikan kepada Musa. Yosua akan merebut tanah Kanaan. Ingat, tanah yang kujanjikan adalah tanah Kanaan, tak berikan kepada kamu. Tetapi ingat, hasil pertama dari tanah Kanaan yang sudah itu harus kau tunjukkan kepada aku. Tuh lihat, harus tunjukkan kepada imam. Hasil pertama penuaianmu, membawa seberkas hasil penuaianmu. Lah, ini adalah lambang bahwa Tuhan datang ke dunia untuk merebut bumi dari tangan iblis. Tuhan sudah memberikan bumi kepada Yesus. Karena apa?
Setelah Adam gagal untuk menguasai bumi, penguasaan dia ambil alih oleh setan. Saat itu Yesus diturun ke dunia untuk mengambil alih kekuasaan bumi dari setan kepada Yesus. Kita lihat di sini ada korelasi itu hubungan. Kita lihat bahwa kamu menunjukkan berkas itu harus mempersembahkan seekor domba. Pada hari Tuhan, dombanya adalah siapa? Yesus sendiri. Ingat saat Yesus disalib, banyak kubur yang terbuka. Kubur yang terbuka itu adalah hasil dan dia akan dipersembahkan kepada Tuhan nantinya. Akan ditunjukkan kepada Tuhan pada hari setelah Yesus kebangkitan. Kita nanti lihat korelasinya. Ingat di sini lihat bahwa kamu mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bersetelah korban bakaran dari Tuhan. Pada saat Yesus dikorbankan, pada Yasod si mati, saat itu kubur terbuka. Dan Tuhan menunjukkan inilah orang-orang hasil panenku, orang yang kutebus. Nah, jadi korelasinya di sini. Pada hari menunjukkan berkas itu, Yesus menunjukkan berkas itu pada saat dia pasti salib. Saat itu kuburan terbuka, orang-orang bangkit dari kubur. Yuk kita lanjut. Serta dengan korban sajiannya ini enggak lah, itu tepung terbaik dengan minyak, api-apian bagi Tuhan yaitu unleavened bread ini. Serta dengan korban curahannya, sampai pada hari itu janganlah kamu makan roti atau gandum. Ini berbicara tentang Pantekosta. Ya. Sampai pada hari itu janganlah kamu makan berarti gandum atau gandum, itulah suatu ketetapan atau hukum Tuhan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Jadi harus dilakukan turun-temurun, itu perintah Tuhan. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu. Jadi yang atas itu adalah firman Tuhan, nanti kita belajar. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat. Hari sesudah Sabat apa? Minggu. Yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan itu, ya toh, harus ada genap 7 minggu sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 minggu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Tadi Tuhan memberikan berkas-berkas kubur yang terbuka. Tuhan, ini hasil panenanku yang pertama. Kemudian Tuhan harus bilang 7 hari lagi, 7 minggu itu 49 hari plus 1. 7 first fruit ya adalah kebangkitan Yesus. Dari 7 minggu setelah itu kamu plus 1 hari, kamu kan menunjukkan berkas itu tuh hari Sabat minggu tadi. Menunjukkan, kemudian pergi ke imamnya hari sesudah Sabat. Kemudian 7 minggu plus 1 hari, 50 hari kamu harus memberi panenan lagi kepada Tuhan. Makanya di Pantekosta Tuhan bilang, tunggu 50 hari setelah aku bangkit. Kamu di situ. Nanti aku akan kirim Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah lambang kepemilikan Tuhan. Dan Tuhan lihat, Tuhan aku ngasih panenan yang kedua. Pada hari aku mati tak tunjukkan berkas, nanti aku bawa hari sesudah. Tuhan membawa hari sesudah dia bangkit. Membawa ditunjukkan kepada imam, kepada Tuhan. Kemudian 50 hari Tuhan minta persembahan lagi. Lihat nih. Sampai pada hari sesudah yang ke-7 harus hitung 50 hari, kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru. Makanya 50 hari Pantekosta, begitu semua yang oleh Tuhan menunjukkan kepada Allah Bapanya, ini adalah tuaian lagi untuk engkau. Pada saat aku conquer the earth, aku mengalahkan dunia, aku memberikan tuaian kepada Bapaknya. Seperti pada saat Allah Bapa memberikan kota Kanaan dan menghancurkan benteng Yeriko. Lihat di sini kita lihat bahwa ini adalah zaman dulu pakai kambing apa segala macam, ya toh. Zaman sekarang di dalam Yesus secara spiritual. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengganti kambing dengan tubuhnya sendiri. Kambing dengan tubuhnya sendiri, roti unleavened bread dengan firman-Nya. Tadi kamu harusnya makan roti tidak beragi dan gini. Tuhan mengganti roti tidak beragi dengan firman Tuhan. Kamu diberikan Roh Kudus dan Roh Kudus itu akan menguduskan kamu setiap hari sehingga kamu menjadi sempurna sama Tuhan. Roh Kudus itu akan menuntun kamu ke jalan kebenaran.
Karena Roh Kudus itu yang, kamu enggak boleh loh, ini salah, ini dosa. Enggak mau. Jadi Roh Kudus itu dikirimkan kepada kita untuk menuntun kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau enggak ada Roh Kudus, kamu susah. Kalau enggak ada Roh Kudus, kamu akan tersesat oleh dunia ini dengan penyesatan. Tapi begitu Roh Kudus dicurahkan kepadamu, Roh Kudus itu yang ada di dalam hati kita akan ngasih tahu kita, kamu jangan begini, ini enggak sesuai perintah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kamu ke dalam jalan kebenaran, dan Roh Kudus akan menuntun kamu melakukan kehendak Bapa. Jadi itulah kenapa Roh Kudus dicurahkan, dan kemudian firman-Nya itu adalah bread. Tak ingat tak? Inilah rotiku. Roti itu adalah firman Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama disebut roti tidak beragi. Roti yang dipecahkan kan tidak ada raginya. Kamu taruh aja tidak bakal busuk. Saya taruh roti di situ dari dulu tidak busuk-busuk. Roti apa ini? Ini apa ini? Saya taruh roti di sini dari dulu nggak busuk-busuk. Apa ini? Iya, ini unleavened bread. Unleavened bread itu roti tidak beragi. Coba kalau kamu roti yang beli di apa itu? Sebelah kita, Holland Bakery. Coba taruh sini, busuk gak? Tapi ini adalah roti tidak beragi. Makanya saya taruh dari pertama saya nggak busuk-busuk. Dimakan masih enak. Itu adalah roti tidak beragi. Lah roti tidak beragi yang seperti Tuhan Yesus katakan adalah firman-Nya. Makanya di sini inilah korban sajian, kamu api-apian menyenangkan. Itu adalah firman Tuhan. Karena pada saat Tuhan datang ke dunia, dia sudah ngajar. Firman itu diberitakan masuk ke dalam hati. Dan kau akan dikasih Roh Kudus untuk mengingatkan. Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Ingatkan. Kamu udah dengar firman loh, harus ikuti firman. Oh iya, kalau temanmu ngasih jalan yang benar, jangan. Roh Kudus selalu ngomong, jangan lakukan itu, nanti kamu berdosa. Itu Roh Kudus dikasih ke setiap anak-anaknya untuk mengingatkan akan dosa, untuk menuntun jalan kebenaran, supaya kamu terus melakukan kehendak Tuhan, supaya kamu akhirnya menjadi roti tidak beragi. Ragi itu dosa. Kalau di sini ya, jadi kita lihat bahwa ini yang masa lalu pada zaman Yeriko, mereka masuk ke Kanaan, mereka masih melakukan ini, motong kambing, kemudian ngasih persembahan sama Tuhan, kemudian makan roti tak beragi. Tetapi zaman Yesus, tabernakel adalah Tuhan sendiri. Roti tak beragi siapa? Tuhan sendiri dengan firman-Nya. Kemudian kambingnya siapa? Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri menjadi domba yang disembelih. Imamnya siapa? Tuhan sendiri menjadi imam besar. Yesus sendiri yang menjadi imam besar. Hakimnya siapa? Tuhan sendiri. Rajanya siapa? Tuhan sendiri. Jadi tabernakel adalah cross salib, itu adalah tabernakel. Ya, kita lihat ya, seperti ini ya, Pentekosta. Kita lihat bahwa kebangkitan Yesus adalah first fruit. Di sini kebangkitan Yesus. Kemudian setelah itu adalah Safot itu Pentekosta. 50 hari, ini ada ayatnya. Setelah itu 50 hari kamu harus memberikan tuaian lagi kepada Bapa. Makanya Tuhan ngomong, Bapak itu yang di loteng atas tuaian ke aku, tak lu tunjukin ke kamu. Karena apa? Tuhan bilang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus itu adalah milikku. Yang tidak dimeteraikan Roh Kudus itu bukan milikku. Tuhan bilang. Terus kita lihat dari sini adalah Pentekosta, baru adalah Feast of Trumpet adalah Rapture. Jadi ingat kita sudah mau deket. Ini Pentekosta, Feast of Trumpet itu adalah Tuhan gather, mengumpulkan siapa yang jadi miliknya dari 4 mata angin. Begitu setelah conquer the world, Tuhan tanya, ayo kamu kumpulkan semua yang menjadi milikmu. Tuhan kan mengumpulkan semua yang menjadi milikmu yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dari 4 mata angin. Utara, barat, timur, utara, selatan, timur, dan barat. Dari 4 kemana Tuhan akan menggather. Gather itu mengumpulkan semua miliknya dari 4 mata angin dan kemudian diangkat dan menjadikan mereka suatu kerajaan. Baru di mana Yesus adalah Raja. Yuk lanjut. Lihat nih ya. Ketika hari Pentekosta, orang percaya berkumpul. Ini mah ada di Alkitab ya. Tiba-tiba semua ada di Alkitab. Maksudnya ini kalau cerita ini pasti semua orang udah tahu. Kemudian turun dari suatu langit, bunyi tiupan angin, nampakin pada mereka lidah-lidah api, bertebaran hingga pada mereka masing-masing, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka berkata dalam bahasa lain tuh. Dan yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan, kenapa Tuhan ngasih bahasa lain? Kenapa? Ada yang tahu di sini? Fungsinya apa? Untuk menjadi saksi. Kenapa? Karena pada saat Babel, Tuhan menserakkan satu bahasa menjadi banyak bahasa. Betul? Kita susah dong. Kalau kita ke Jepang ngomong apa ya?
Kita ke mana itu? Ke Jepang, ke Cina. Waduh, saya bisa angkat tangan, betul nggak? Bisakah kamu jadi saksi di Cina? Bisakah kamu jadi saksi di Jepang? Sejak Tuhan Yesus menserakkan Babel, karena Babel umat ini satu bahasa, satu apa, sehingga mereka bisa bersatu. Tak serakkan saja supaya dia tidak menyamai Allah, betul nggak? Akhirnya Babel tidak jadi didikan, mereka bahasanya macam-macam. Kita punya bahasa banyak karena Babel, kita di Babel. Nah sekarang dengan Roh Kudus, Tuhan tuh jenius, sangat cerdik dan sangat detail. Maaf ya, saya lihat wah ini Tuhan ini sangat detail, sangat jenius. Everything, semua yang dia lakukan ada purpose, ada tujuan. Kenapa dia punya bahasa? Karena dia tahu dia sudah menyerakkan semua manusia dalam banyak bahasa. Sedangkan the people tuh muridnya ada cuma di Israel. Ini adalah the church, the first pertama kali church. Church itu apa? Gerejanya, umat-umat Tuhan hanya ada di Israel. Tuhan mikir, waduh, ini gimana dia mau jadi saksi di Jepang kalau bahasanya nggak ngerti. Betul? Makanya di sini kita lihat di pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Pada saat di Pentekosta dia mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mereka dari segini dibuat, tiba-tiba Pak Richard bisa bahasa Jepang. Tiba-tiba si Albert bisa bahasa Cina. Terus tiba-tiba kamu bisa bahasa apa lagi ya? India, nehi gitu. Ya toh? Tiba-tiba kamu bisa bahasa apa? Loh kamu pernah belajar bahasa Cina? Enggak belajar. Richard, kamu pernah belajar Jepang? Enggak belajar. Tapi Roh Kudus yang memberikan kuasa itu. Supaya apa? Richard harus pergi ke Jepang. Si Albert harus pergi ke Cina. Si Alexander pergi kemana? India. Untuk apa? Bersaksi untuk Injil. Wow, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ngerti ya? Jadi waktu ini diberikan banyak bahasa supaya kamu tuh diutus sama Tuhan untuk supaya kita ke Jepang, kamu ke sana, ayo bersaksi atas kebesaran Tuhan, bersaksi bahwa kalau percaya Yesus, mengaku dengan mulutmu kamu akan diselamatkan, kamu akan diberi Roh Kudus supaya menjadi kepemilikan Allah. Mensaksikan kabar gembira bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan keselamatan. Semua orang dan upah dosa adalah maut. Tetapi ada kabar gembira. Dengan datangnya Yesus, kamu yang tadinya binasa tidak jadi binasa, tapi kamu diselamatkan. Nah, itu kamu harus bersaksi dengan adanya Roh Kudus, dengan banyak bahasa yang Tuhan berikan. Yuk lanjut. Waktu bunyi turun ke rumahnya orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang, heran, lalu berkata, bukankah mereka berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar kata-kata dalam bahasa kita sendiri, bahasa yang kita tidak ngerti. Kita orang Partia, Pedia, Elam, aku orang Sunda, aku bahasa Sunda tahu, oh enggak. Orang Sunda tahu bahasa Jawa, enggak. Ini kok mereka bisa berbicara dalam bahasa yang aneh, yang kita nggak pernah belajar. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Frigia, Avalia, Mesir dan orang-orangnya, pendatang baik orang Yahudi maupun penganut agamanya, dan orang Arab, Kireta dan orang, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi mereka bisa bahasa Partia, Media, Elam, penduduk Mesir, Kapodekia, Turki ya, bisa bahasa Turki, bisa apa. Jadi Tuhan memberikan banyak bahasa untuk menginjil tentang kebesaran perbuatan besar Tuhan. Itulah the first church itu gereja. Gereja pertama didirikan pada saat Pentakosta. Roh Kudus benar-benar Tuhan kasih. Kemudian lihat nih, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, di seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Gimana kamu mau ujung bumi kalau kamu tidak tahu bahasanya? Betul? Makanya Tuhan sangat pintar. Dia membuat rasul itu berbicara dengan berbagai macam bahasa, dan mereka bisa menginjil dengan bahasa yang Tuhan taruh di dalamnya. Wow, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat ya, jadi Roh Kudus dikasih roh pengertian, roh nasihat, perkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, takut akan Tuhan, dan kebijaksanaan. Jadi kamu dikasih roh, di mana kamu memerlukan itu, Tuhan juga memerlukan kamu untuk menjadi saksi, menjangkau banyak jiwa. Yuk kita lanjut. Kita lihat, Yesus adalah bait Allah, tabernakel saya bilang. Kita lihat ya, kita belajar ya. Ini adalah Yesus itu disalib bukan di Bukit Golgota, tetapi di gerbang timur. Saya kemarin sudah tanya sama Bapak, bukan di bukit ya,
tapi di gerbang timur. Lihat, kita lihat belajar. Di sini ada, maaf ya tidak kelihatan. Di sini ada east dan gate. Ini gerbang timur. Nanti Tuhan akan pergi ke gerbang timur untuk menunjukkan tuayannya, first fruitnya. Bapak ini loh, first fruit aku, tuayanku dari aku conquer the earth. Aku mengalahkan bumi. Tuhan akan datang ke gerbang timur. Di sini. Di depan altar, di mana dia disalib tuh, di mana? Ini kan sacrifice itu pengorbanan. Yesus disalib di sini. Nanti Tuhan akan pergi ke gerbang timur untuk menunjukkan ke Bapaknya. Nanti kita belajar. Ini Isya. Di sini adalah Yesus sendiri, kamu dibaptis dalam nama Yesus. Ini adalah unleavened bread. Roti tidak beragi itu adalah firman Tuhan. Di sini adalah Roh Kudus. Firman Tuhan perlu dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan tanpa Roh Kudus tidak bisa. Kamu baca Alkitab tanpa Roh Kudus setengah mati. Saya berkali-kali minta Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Karena ini banyak secret. Alkitab itu banyak sekali rahasia. Saya sampai, Tuhan aku mau, saya tidak putus asa. Setiap saya tidak tahu, saya doa, saya minta sama Tuhan. Harus tak pecahkan. Ini puzzle itu apa? Kayak potongan-potongan piece yang harus digabung-gabungkan. Jadi kamu firman Tuhan tanpa bantuan Roh Kudus tidak bisa. Kamu akan menjadi ahli Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Karena apa? Pentafsirannya keliru. Tapi kalau Roh Kudus yang menafsirkan selalu sama. Makanya ini adalah unleavened bread. Unleavened bread, roti tidak beragi. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan dibarengi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan kamu akan firman. Menerangi kamu akan firman, menafsir isi firman. Itu Roh Kudus. Kemudian atasnya adalah Yesus sebagai imam agung dan atas sebagai Yesus sebagai raja, covenant sebagai hakim dan raja. Dan kita lihat bahwa Yesus adalah bait Allah. Ya, kita lihat ya. Dan kita juga adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah kalau Roh Allah ada di dalam kita. Kita lihat, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau kamu ada Roh Kudus di dalamnya, kamu adalah bait Allah. Jadi persembahkan dirimu sebagai korban yang tidak bercacat celah pada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kayak di gereja, wah nyanyinya kenceng, tapi di luar tubuhnya masih dibuat oleh alat-alat kejahatan. Itu kamu tidak mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Kita lihat, demikianlah, kita lihat, ini jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Apa artinya di luar pintu gerbang? Di luar pintu gerbang, di sini nih. Pelayanan Yesus di luar pintu gerbang, di luar Yerusalem. Ini Yerusalem. Yesus disalib di gerbang timur Yerusalem. Jadi pelayanan Yesus itu di luar Yerusalem. Makanya dikatakan ini jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang Yerusalem ini untuk menguduskan umatnya dengan darah sendiri. Dia tahu bahwa Bapak bilang umatku semua di bumi mau tak buang. Kenapa? Mereka berdosa, mereka turunan berdosa, Adam berdosa, mereka turunan berdosa. Tuhan bilang, jangan Tuhan, jangan dibuang Tuhan. Bagaimana kalau aku akan menguduskan umatku? Kalau mereka yang ikut aku tak kuduskan mau, jangan dibuang ya Tuhan. Oke, Tuhan Yesus Allah Bapa bilang oke. Kalau mereka tak kuduskan oleh firman-Ku dan mereka mau, jangan dibuang. Oke. Makanya kerjaan Tuhan di luar gerbang Yerusalem, menderita di luar gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kita tuh dikuduskan oleh firman-Nya. Setiap kali kita tidak kudus, dikuduskan oleh firman-Nya. Kita ditusuk sama pedang bermata dua, yaitu firman Tuhan. Wah, ini tidak boleh. Kita akan semakin hari semakin disempurnakan dengan firman-Nya, dengan bantuan Roh Kudus. Kalau kamu mau mencong ke kiri, Roh Kudus, jangan mencong, itu salah. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Soal Roh Kudus nanti akan dikotbahkan Pak Gembala. Ya, terus satu lagi, ini yang dirubah sama Tuhan. New Covenant, perjanjian baru. Kalau dulu kita beleh kambing, setiap kali kita bohong, ayo kamu bohong. Ya aku bohong, dosa beli kambing. Sekarang enggak. Demi yang dirubah New Covenant itu ini.
yang lain tidak akan dirubah sama Tuhan, hanya ini saja. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, satu kali loh. Dan setelah itu ia akan menyatakannya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Tapi untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan dia dan yang percaya sama dia. Kalau kamu percaya sama Tuhan, Tuhan akan datang lagi tetapi menganugerahkan keselamatan. Oh iya, kamu percaya sama aku, kamu nantikan aku. Tak akan. Aku nanggung dosamu, nanti setelah aku datang aku ngasih reward, yaitu keselamatan mahkota. Jadi Tuhan hanya sekali, ini yang dirubah dari Tuhan. Dari all covenant, perjanjian lama dengan perjanjian baru yang dirubah adalah sacrifice, cara penebusan dosa saja. Yang lain tetap sama. Jadi jangan bilang kita tidak ikut tidak ikut Taurat. Itu omongan yang tidak mau taat sama firman. Tetapi yang Yesus rubah hanyalah sacrifice, penebusan dosa. Karena Tuhan sendiri yang akan menebus dosa dengan tubuhnya sendiri. Tidak lagi pakai kambing. Tidak lagi pakai domba, tidak lagi pakai tekukur, tidak lagi pakai merpati. Ngerti? Ya? Kita lihat. Ini tadi sudah, yuk lanjut. Hukum dari buah sulung. Buah sulung ada hukum? Yes. Kalau kamu mau berkati, kamu ikut buah sulung. Maka 5 roti 2 ikan akan terjadi dalam hidupmu. Lipat gandaan. Kalau kamu tidak taat sama buah sulung, kamu tidak akan terjadi pelipat gandaan. Yang terjadi onak dan duri, aku kerja setengah mati, kok hasilnya segini-gini, kamu kerja setengah mati tapi hasilmu dimakan burung. Aku kerja setengah mati tapi susah payah doang. Kamu taruh di pundi tempat yang lubang sehingga apa yang kamu hasilkan tidak dapat kamu makan, tidak akan kenyang. Tetapi kalau kamu melakukan hukum first fruit, hukum buah sulung, akan tuli gandaan terjadi 5 roti 2 ikan. Ingat, hukum first fruit itu seperti itu janda yang di Sarfat ya, janda yang sama Elia bilang, ibu berikan padaku. Enggak bisa, ini cuma satu tok. Ini cuma satu, kalau aku kasih kamu anakku mati. Nah, ya toh, itu pikiran iblis. Enggak bisa, kalau aku cuma satu tak kasih ke kamu hamba Tuhan, aku mati. Ya toh? Tapi akhirnya ibu itu mau taat. Begitu taat, mati enggak ibunya? Enggak. Itu adalah hukum first fruit. Pada saat kamu mengutamakan Tuhan, pelipat gandaan terjadi. Tapi kalau kamu mengutamakan keluargamu dulu, bukan Tuhan, tidak terjadi pelipat gandaan. Itu hukum. Jadi kalau hukum sudah tidak bisa dilawan. Ngerti ya? Jadi makanya waktu itu janda Sarfat begitu saja, Bu, buatlah roti bundar kepadaku dulu, nanti untukmu. Tapi ini tidak cukup. Ya wes lah, tapi aku mau nurut. Walaupun rodok, tidak apa-apa, Tuhan tahu kamu tidak, tapi begitu kamu lihat, kamu akan kaget-kaget. Multiplikasi terjadi. Makanya pada saat janda Sarfat itu mengasihi roti bundarnya, janda itu memberikan rotinya kepada Elia. Habis itu dia tepungnya, gandumnya terus mengalir tidak sampai masa kekeringan berakhir. Ngerti nggak? Jadi itulah hukum. Kalau engkau mengutamakan kepentingan dulu daripada keluargamu, daripada jalan-jalanmu, daripada dokter, daripada apa, wah ini buat ke dokter, ini buat apa, tapi Tuhan dulu, itu law itu akan terjadi. Law itu hukum itu akan terjadi, pelipat gandaan terjadi. Tapi kalau kamu mengutamakan yang lain dulu, tidak terjadi pelipat gandaan. Karena itu adalah hukum daripada kerajaan surga. Hukum kerajaan surga sangat bertentangan dengan hukum kerajaan dunia. Makanya nggak bisa bersatu. Kamu mau ikut hukum kerajaan surga atau dunia? Kalau dunia kamu harus bercecah-celah, bercapek-capek, kerja siang malam dari pagi sampai petang. Tetapi Tuhan memberi anaknya yang dikasihnya saat tidur. Mending kamu yang kerja, gue yang tidur. Tapi aku jadi perkenanan Tuhan. Tapi aku melakukan hukum Tuhan. Silakan kamu kerja dari pagi, siang, malam sampai petang. Aku tak tidur, tapi Tuhan berkati aku. Ngerti? Karena aku melakukan hukum of the first fruit, hukum buah sulung, dan kamu enggak. Karena kamu mengutamakan yang lain dulu dan bukan pekerjaan. Dan bukan mengutamakan. Oke, kita lihat. Ini hukum ya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan, masuk ke negeri yang diberikan. Tuhan masuk enggak ke dunia? Masuk ke dunia. Untuk menjadi conquer the earth. Untuk mengalahkan dunia, merebut kuasaan atas iblis. Karena kuasaan iblis sudah diberikan dari Adam kepada iblis.
Apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan Tuhan, dan engkau menduduki dan dia, haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi. Kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah, haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi di tempat yang dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam pada waktu itu, harusnya engkau berkata kepadaku, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allah, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah. Yesus bilang, bumi tak kasih kowe, tapi conquer dulu setan-setan. Hancurkan dulu penguasa di dunia. Makanya penguasa dunia diruntuhkan, ya kan? Kerajaanmu datanglah, penguasa dunia diruntuhkan, penguasa di angkasa diruntuhkan. Aku masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpahmu kepada Newa untuk memberikannya kepada kita. Ketika imam, dilihat, imam harus menerima bakul dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan itu apa? Korban bakaran. Mezbah Tuhan korban bakaran, tabernakel, korban bakaran. Makanya mezbahnya Tuhan yang untuk pembakar kambing tadi di gerbang timur ya? Tadi gerbang timur kan? Imamnya siapa? Yesus sebagai imam agung. Imamnya Yesus. Kemudian Yesus memberikan tuayan-tuayannya tuh orang-orang yang sudah diredeem, ditebus. Kemudian kau harus menyatakan di hadapan Tuhan, Bapakku dahulu adalah pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang, tinggal di sana tapi ia menjadi suatu bangsa yang kuat. Jadi dengan adanya melakukan ini, kamu akan diberi bangsa yang kuat. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah sampai tidak ada yang bisa melawan berkatmu. Ingat bagaimana Salomo diberkati Tuhan sehingga menjadi orang yang terkaya di dunia. Ingat bagaimana Mesir dipimpin oleh Yusuf, karena Yusuf diberkati, padahal Yusuf seorang pelarian, seorang budak, tetapi karena diperkenan Tuhan dia menjadi raja di sana. Tangan Tuhan yang mengangkat. Kita lihat ya, ini zaman Yeriko. Pada saat Allah Bapa memberikan Kanaan. Yeriko, tembok-tembok penghalang dihancurkan. Sama dengan tembok penghalangmu, blindes tembok dosa-dosamu sudah dihancurkan sama Tuhan. Dengan apa? Firman. Ya toh? Tuhan datang, kemudian nih tuayan, memberikan tuayan. Begitu memberikan tuayan, kuburan terbuka enggak? Terbuka. Saat Yesus disalib, kuburan terbuka, banyak orang yang kudus meninggal, itu bangkit. Bangkit itu adalah tuayan yang pertama. Tuayan untuk Tuhan yang pertama. Kita lihat nih, tubuh bangkit semua tuayan pertama. Tapi harus ditunjukkan kepada Bapa di tempat Yesus disalib, tempat pembakaran. Kita lihat yuk ayatnya. Yuk. Kita lihat ya, tadi kamu tahu ya, bahwa Yesus mengalahkan. Tadi Yosua diberikan tanah Kanaan, conquer di Yeriko, kota Yeriko, kota Kanaan. Sekarang Yesus mengalahkan dunia, merebut kekuasaan dunia dari iblis. Dunia ini akan diberikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memerintah di dunia ini 1000 tahun sebelum nanti langit baru, bumi baru. Kata iblis, segala kuasa sudah diberikan, tapi sebab semuanya telah diserahkan kepada aku memberikan kepada siapa saja yang kugendaki. Siapa itu? Setan, benar gak? Setan dapat kuasa dari siapa? Iblis. Ya tak? Kemudian Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku, setelah Yesus berhasil masuk ke dunia, kuasa atas dunia diberikan kepada Yesus oleh Bapaknya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, ini setelah Yesus menebus, ayat ini setelah Yesus jadi korban tebusan. Jelas? Setelah dia redeem, menebus orang-orangnya, setelah Yesus berhasil menebus dunia dari maut, dan Yesus memberikan tuayan orang-orang yang meninggal saat yang mati dibangkitkan saat Yesus saat Yesus disalib. Kemudian kuasa itu sudah dipindahkan dari setan kepada Yesus. Yesus mendekati mereka, kepadaku selalu diberikan kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertai akhir zaman. Ini sesudah karya Yesus, sesudah karya salib Yesus. Kuasa itu sudah diambil pada saat Yesus sudah menebus dunia.
mencapai dunia dan dari kuasa iblis. Saudara-saudara, oleh darah Yesus sekarang kita dapat penuh keberanian masuk ke tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tadinya kan harus melalui imam, tabir bait Allah terkoyak dan kita bisa berdiri di hadapan Bapa langsung. Oh, karena Dia menjadi pendamai antara kita. Karena kita sudah dibebaskan dari dosa, kita menjadi kudus karena dosa kita sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan sekarang anak-anak yang kamu percaya pada dosa, pada penebusan Yesus, kamu dianggap tidak berdosa. Tapi ingat, yang tidak percaya pada penebusan Yesus, mereka masih berdosa. Mereka tidak layak di hadapan Bapa. Ingat, jadi penebusan hanya berlaku kepada orang yang percaya dan mengaku Yesus sebagai penebus mereka. Tapi kalau kamu tidak mau dibayar sama Yesus, kamu tidak punya keberanian untuk berdiri di depan Bapa. Kamu harus bayar dosamu sendiri. Ngerti? Dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi kita punya keberanian untuk berdiri di hadapan Tuhan. Lihat, oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Yesus sudah mendamaikan kita, Dia sudah membayar dosa kita sehingga kita jadi bersih. Dan kita berani berdiri di depan Bapa. Tapi kalau kamu tidak percaya pengabusan Yesus, berarti kamu belum bersih. Kamu masih harus hidup dalam dosamu. Ya, kamu harus bayar dosamu sendiri. Karena kamu tidak mengakui bahwa Yesus sudah bayar dosamu. Yuk, kita lihat. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi kalau Jumat itu disebut kematian Yesus, tidak benar. Karena Jumat sampai Minggu itu berapa? Jumat sampai Minggu berapa lama? Tidak ada 3 hari 3 malam. Ada 3 hari 3 malam? Tidak ada. Tidak ada 3 hari 3. Di dalam Alkitab tertulis bahwa seperti Yunus, anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi kalau Jumat itu disebut Paskah, tidak benar. Kematian Yesus tidak benar. Karena Paskah kalau hari Jumat sampai Minggu itu belum ada 3 hari 3 malam. Lah ini yang sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan pun melakukan hukum Taurat. Tuhan pun mengikuti tradisi Yahudi. Karena yang sebenarnya tradisi Yahudi itu siapa yang mulai? Tuhan sendiri. Ya, kita lihat. Jadi Wednesday, Thursday. Wednesday itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kita lihat hari Rabu. Yesus makan Passover, perjamuan terakhir. Ya, kemudian Wednesday itu dia di crucified. Ini Tuesday ini apa ini? Ini first fruit gitu. Ini woman by basis Tuhan wanita itu membeli rempah-rempah. Terus Yesus resurrected bangkit pada hari Sabtu 6. Biasanya sih Sabtu sore 6 sore. Kemudian the tomb itu sudah kosong pada Sunday pagi. Pada Minggu pagi itu sudah kosong. Karena Yesus sudah bangkit pada malamnya. Ya, kita lihat ini seperti Yesus dikubur 3 hari 3 malam. Apa yang sekarang kita tahu? Yesus dikubur 3 hari 3 malam. Ngapain ya, Pak? Ngapain ya? Ada ayatnya, kita belajar. Apa yang Yesus lakukan selama 3 hari? Kok kira Yesus nganggur? Wow, Yesus itu kerjaannya banyak. Saya lihat, wow, kerjaannya banyak. Apa yang Yesus lakukan selama 3 hari 3 malam? Kita lihat. Sebab itu Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Betul. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan melalui roh. Dan di dalam roh itu ia juga, sekarang Yesus itu sudah bangkit melalui roh. Dia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh yang mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit 8 orang yang selamatkan.
Jadi pada saat 3 hari 3 malam, Yesus itu uh, menginjil ke dalam dunia orang mati. Ya, ke dalam dunia. Roh itu siapa? Apakah yang disebut roh itu adalah manusia? Oh tidak. Manusia yang sudah reject, menolak Tuhan. Sudah dia mendengar firman, menolak Tuhan, itu tidak bisa diselamatkan. Makanya hati-hati bagi semua orang yang sudah mendengar firman di sini tapi kamu menolak, pada saat kau mati hari ini, kamu tidak bisa diselamatkan. Kalau kamu masih mati dalam dosamu. Tetapi orang yang tidak pernah mendengar firman, itu Tuhan masih selamatkan. Karena mereka tidak tahu. Ngerti ya? Jadi kalau selama ini, firman Tuhan dia disebarkan ke seluruh dunia, lewat YouTube bisa, tetapi kamu ignore itu apa? Mengabaikan. Tidak ada alasan untuk kamu diselamatkan. Even Tuhan turun ke dunia orang mati untuk nyelamatkan kamu tidak bisa. Karena kamu ignore. Ingat ya, pada zaman Nuh, Yesus sudah ada belum? Belum ada. Tetapi dengan rohnya, the spirit yang sama, roh kudus yang sama, yang berkata-kata, memangnya Nuh yang berkhotbah? Bukan. Yang berkhotbah adalah roh kudus melalui Nabi Nuh. Roh yang sama berkhotbah melalui Yesus. Ngerti gak? Roh kudus yang sama melalui Yesus dan melalui Nabi Nuh. Mereka mendengar gak 120 tahun Nuh khotbah? Tidak. Dan bukan itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan. Siapa roh yang di sini kita lihat ya. Tuhan menginjil kepada roh-roh. Ya, dia di dalam roh itu ia pergi memberikan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Roh ada dalam penjara itu berarti rohnya dipenjarakan. Ya, itu apa artinya ya? Kita belajar di sini. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman masa besar. Kita ingat setelah Lucifer jatuh dalam dosa, bumi baru diciptakan, manusia baru diciptakan, ngerti? Berarti Lucifer diciptakan dulu, baru ada manusia, betul? Kemudian setelah itu terjadi penyimpangan. Ada 200 malaikat dari surga yang mengawini anak-anak manusia, betul? Ingat? Ada di Alkitab? Ada malaikat-malaikat yang kemudian melihat anak manusia itu cantik-cantik, elok-elok. Kemudian dia merubah dirinya sebagai manusia dan mengawini manusia, betul? Hasil dari perkawinan antara malaikat dengan manusia jadi apa? Nepilim. Tahu Nepilim? Orang-orang raksasa, orang-orang besar. Jelas? Itu berarti malaikatnya ditahan sama Tuhan. Malaikat yang mengawini anak-anak manusia ditahan sama Tuhan supaya dia tidak mengawini lagi. Karena malaikat bisa seenaknya lihat orang-orang, yang itu cantik ya. Habis ini aku ngawini ini. Yang itu cantik tak ngawini. Loh kurang ajar nih. Malaikat disuruh untuk menjaga manusia bukan untuk mengawini. Berarti kenapa? Karena malaikat itu adalah eternal. Eternal itu apa? Kekal, tidak bisa mati. Tetapi manusia itu tubuh dan flesh adalah mati. Jadi Tuhan bilang, aku memberi kamu supaya jangan mengawini yang fana. Fana ini tubuh. Malaikat itu sudah kekal. Malaikat itu sudah roh, the spirit. Jangan kamu ngawini manusia yang tidak kekal, yang flesh. Tetapi kan bandel. Kemudian berapa orang, kayaknya 200 orang itu ya. 200 orang dia turun ke Gunung Hermon. Dia melihat anak manusia cantik-cantik, dia mengawini. Dan malaikat itu dibelenggu oleh Tuhan. Tetapi ingat, bukan diselamatkan ya. Kita lihat ayatnya. Batas kekuasaan mereka tetapi meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman. Dibelenggu, disimpan sama Tuhan sampai penghakiman tata putih. Kita lihat ayatnya. Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat yang ia kasihani tetapi keturunan Abraham. Wow, berarti Nepilim, betul gak? Kenapa? Karena Nepilim masih ada darah. Wow, gila ya, begitu sayangnya promise bahwa dalam keturunan Abraham. Karena malaikat yang mengawini anak-anak Abraham
Dia tidak mengasihi malaikat tapi mengasihi anak-anak Abraham. Karena itu adalah seed-nya Abraham juga. Wow. Jadi Yesus datang untuk menginjil kepada Nefilim. Karena mereka actually tidak berdosa. Betul? Yang dosa siapa? Bapaknya, benar gak? Saya belajar, oh ya ampun. Karena saya dapat ayat ini. Sesungguhnya bukan malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Karena malaikat mengawini anak-anak manusia. Anak manusia itu keturunan siapa? Abraham. Jadi dia dikasihi. Nah, jadi Tuhan datang ke bawah itu untuk menyelamatkan anak-anak Abraham, bukan malaikatnya. Malaikatnya tetap dibelenggu. Yuk kita lanjut. Kita lihat nih, pada waktu itu orang-orang raksasa, lihat nih. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan pada waktu itu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka ialah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala orang. Ini yang diselamatkan Tuhan. Karena dia dari seed of Abraham. Jadi Tuhan tidak mengasihi malaikat, tetapi mengasihi seed benih dari Abraham. Wow. Lukas dia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus pada aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti saat Yesus mati kemana? Firdaus. Jadi Yesus masuk ke dunia orang mati ke Firdaus. Nganterin apa itu? Nganterin apa itu tadi? Nganterin penjahatnya yang tadi ya. Tak anterin ke Firdaus. Ya. Yohanes 5:27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ialah adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar. Kalau kamu yang berbuat jahat sampai saat ini, kamu jangan anggap kamu punya resurrection body. Kamu akan disimpan Tuhan sampai penghakiman tata putih dan akan dibuka buku kejahatanmu. Ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kalau kamu yang masih berbuat jahat, tidak akan ada kebangkitan. Pada saat kamu akan disimpan pada setelah akhir dunia penghakiman tata putih, baru kamu bangkit untuk dihukum. Karena kejahatan Tuhan punya buku kejahatanmu. Jangan dikira mata Tuhan tidak melihat segala tempat ya. Tuhan punya buku kejahatan. Kita lihat nih. Dan bahwa ia tidak menahan malaikat-malaikatnya yang dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Kenapa? Mereka meninggalkan tempat kediamannya, dari surga ditinggal, dan dia beranak pinak dengan manusia bumi. Dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman. Jadi malaikat tidak diselamatkan, di dalam roh-roh tidak diselamatkan, tetapi anak-anak Abraham diselamatkan. Oh, bukan yang mendengarkan Nuh 120 tahun ya. Sudah jelas 120 tahun Nuh khotbah dengan spirit yang sama, Holy Spirit yang sama, Holy Spirit pada Nuh, Holy Spirit pada Yesus. Semua tidak mendengar, itu pasti sudah dibuang. Tetapi anak-anak Nepilin itu yang diselamatkan, karena mereka tidak pernah mendengar. Ini kita lihat, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati. Lihat nih ayat nih. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Kita tahu bahwa kalau kita mati, ini adalah paradise, ini adalah torment, yaitu Seoul. Seoul itu adalah dunia orang mati atau Hades. Hades orang mati. Tetapi kita mau dikumpulkan di sana, belum penghakiman dulu. Jadi kalau mati ini dunia mati yang lost, yang tersesat, yang tidak mau terima Tuhan langsung dikirim ke torment. Torment itu penganiayaan. Tetapi yang diselamatkan langsung dikirim ke paradise.
Kemudian di sini semua disimpan sampai judgment day. Judgment day semua orang yang mati dalam Kristus maupun tidak dalam Kristus maupun ateis akan dibangkitkan di sini. Dibangkitkan di sini, tinggal dihakimi di sini, yang anak-anak Tuhan ke heaven, yang bukan anak Tuhan ke hell. Ya, jadi ada tempat dunia orang mati yang belum penghakiman, yaitu yang namanya Seoul atau Hades. Yuk kita lanjut. Kita lihat ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sama seperti maut datang karena satu orang, tapi kebangkitan orang datang dari satu orang juga. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sialah kepercayaan kamu masih hidup dalam dosa. Kenapa? Kita tidak bangkit, kita mati dalam dosa. Tapi kalau bangkit, kita dapat hidup yang baru. Ya, kita ketemu dengan orang-orang lagi, kita memulai hidup baru bersama Kristus di dalam spirit, di dalam tubuh yang baru. Lihat, nah kita lihat di sini. Ini apa ini? Oh ini. Kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 16. Saya suka bahasa Inggrisnya. Karena dibilang bahwa hanya Yesus yang satu-satunya immortal. Immortal itu apa? Tidak bisa mati. Hanya Yesus satu-satunya immortal. Kita lihat. Who only had immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto. Whom no man had seen, nor can see. To whom be honor and power everlasting. Amin. Artinya bahasa Indonesia, dialah yang satunya tidak takluk. Saya tidak suka tidak takluk. Bahasa Indonesia itu aneh. Kok takluk ya? Immortal itu tidak bisa mati. Lihat. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia dengan Inggris beda. Saya suka ngomongnya immortal, hanya Yesus yang immortal, yang tidak bisa mati. Ya, kita lihat imam harus, nah kita lihat Yohanes 10 ini, 20. Pada saat Yesus bangkit dia bilang apa? Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Karena dia belum menunjukkan, belum pergi ke East Gate, gerbang timur, untuk menunjukkan tuayannya orang-orang yang bangkit tadi loh, orang yang bangkit dari kubur, itu belum ditunjukkan. Nah, makanya dia pergi bersama dengan orang-orang yang bangkit tubuh, nanti pergi ke gerbang timur. Kita lihat ayatnya ada, bukan Bu Ida yang ngomong ya, ada ayatnya. Saya selalu mencari bukti dari Bible. Yuk lihat. Janganlah engkau memegang aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudaraku. Kamu jangan pergi, jangan megang aku belum pergi kepada Bapa. Gue pergi ke Galilea, nanti aku ketemu kamu ke sana. Dia bilang sama Maria begitu. Karena dia harus pergi bersama orang-orang yang bangkit dari kubur ke gerbang timur. Di mana dia disalib untuk berdoa bahwa bapaknya, ini Bapak, ini tuayanku, aku persembahkan kamu. Ya. Yuk, tunjukkan kepada Bapak. Tetapi pergilah dari saudara, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Tuh, Yesus kemana? Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Lah, ayatnya ke sini, imam itu harus memberikan berkas di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkan pada hari sesudah Sabat. Hari sesudah Sabat apa? Minggu. Imam harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan atas Yesus. Yesus tanya, berkasmu mana Yesus? Ya, bentar Pak, tak tunjukkan. Dan imam harus menunjukkan pada hari Sabat. Siapa yang jadi imam? Yesus sendiri. Yesus adalah imam besar. Makanya aku tak pergi ke Bapa. Dan kuburan terbuka, banyak orang yang telah meninggal bangkit. Lihat tadi, kuburan terbuka, banyak yang meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, Yesus bangkit dulu, mereka pun keluar dari kubur. Tadinya dia tidak keluar dari kubur, hanya bangkit tok. Kemudian sesudah itu mereka keluar dari kubur, baru masuk ke kota Kudus. Kota Kudus itu mana? Yerusalem. Kota Kudus itu dari Yerusalem, di mana Yesus disalib, itu kota Kudus, Yerusalem. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi mereka jadi mortal. Mortal itu bukan naik ke surga, mortal.
jadi hidup kembali. Seperti Yeskiel, tulang kering dihidupkan. Seperti Lazarus, itulah mereka akan seperti Lazarus. Tidak naik ke surga. Karena tidak diketahui dia naik ke surga, tapi dia pergi ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Berarti dia dibuat mortal, dan saat itu Yesus bersama dengan orang-orang yang bangkit dari kubur pergi ke gerbang timur Yerusalem. Dia berdoa di situ menunjukkan kepada Bapa, dan Yesus langsung ke Galilea. Mereka menunjukkan diri kepada banyak orang. Nah, kemudian Bapak minta tuaian, kemudian mana kamu mengalahkan bumi? 50 hari tuaian selanjutnya, Pantekosta. Wow, jadi Tuhan pun makanya kita mengalahkan dunia. Kamu tidak tahu mengalahkan dunia. Ini artinya mengalahkan dunia. Mengalahkan maut karena dia sudah tidak bisa mati lagi. Ya, dari kita nyanyinya kenceng-kenceng mengalahkan, tapi tidak ada artinya. Di sini kamu tahu artinya. Yuk kita lanjut. Kita lihat ini gerbang. Nah, ini. Beginilah firman Tuhan. Ada. Ini gerbang Yerusalem, di mana Tuhan pergi bersama orang-orang yang bangkit dari kubur. Dia pergi ke sini, berdoa di depan gerbang Yerusalem. Karena apa? Harus menunjukkan berkas kepada Bapaknya. Lihat nih, ada ayatnya, ada. Nah, gerbang Yerusalem sekarang ditutup. Karena apa? Tuhan yang memerintahkan ditutup. Pada saat Yesus mati di Yerusalem, di depan Yerusalem. Dan kedatangannya yang kedua kali harus dia yang boleh masuk ke pintu itu. Tidak seorang raja pun, tidak seorang apapun yang boleh masuk ke Yerusalem. Makanya Tuhan memerintahkan setelah Yesus mati dan bangkit, Tuhan memerintahkan Yerusalem ditutup. Nanti Tuhan akan datang kembali di Bukit Sion, dan Tuhan sendiri akan masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan Tuhan sendiri yang akan membuka gerbang. Sekarang kamu lihat ke Israel, gerbang Yerusalem pasti ditutup. Karena itu diperintahkan Tuhan. Ada Alkitab? Ada, yuk kita ayatnya. Yuk lihat ayatnya. Begitulah firman Tuhan, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, dan hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang, dan ia akan berdiri dekat tiang pintu gerbang. Nah, raja itu akan berdiri masuk dari balai gerbang, berdiri tiang, berarti raja itu Yesus itu nanti sebelah sini gerbang. Ada ayatnya. Dan sementara itu imam akan mengolah korban bakaran. Imamnya siapa? Yesus sendiri. Yesus sebagai high priest. Sejak sobek. Siapakah yang jadi high priest? Siapa yang jadi imam? Yesus. Makanya Yesus sendiri yang membawa tuaian pergi ke gerbang Yerusalem. Dia berdoa di sana. Dia bilang sama Bapak, ini tuaianku pertama kalahan aku mengalahkan bumi. Oke, Bapaknya bilang, aku minta tuaian yang kedua, apa? 50 hari kamu harus memberikan persembahan Pantekosta. Yuk kita lihat. Berdiri dekat tiang, sementara itu imam akan mengolah korban bakaran, dan korban keselamatan raja itu, ia akan sujud menyembah di abang pintu gerbang. Jadi Yesus menyembah di pintu gerbang Yerusalem. Lalu keluar lagi, dan pintu gerbang tidak ada. Penduduk negeri itu harus turut menyembah di hadapan Tuhan. Termasuk tuaian Tuhan yang sudah di-redeem, yang sudah diselamatkan harus menyembah di depan pintu gerbang juga. Pintu gerbangnya, kita lihat Yeskiel 4:6. Kalau raja mengolah kebakaran sukarela, korban keselamatan sukarela, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia. Dia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sesudah keluar pintu gerbang ditutup. Ya, jadi kita tahu bahwa ada ayat yang membuktikan ini adalah hukum. Jadi Tuhan pun melakukan hukum conquer, mengalahkan, mempersembahkan tuaian, apa yang diminta Bapaknya dia lakukan. Dan sekarang ini saya lihat, saya munculkan nggak ngerti aku. Tapi ada ayatnya bahwa Tuhan sendiri yang membuat pintu gerbang Yerusalem ditutup. Karena Tuhan bilang tidak ada satupun yang boleh masuk gerbang Yerusalem lagi kecuali raja yang akan datang, yaitu Yesus. Jadi Yerusalem itu dipersiapkan oleh Allah Bapa. Pada saat Yesus datang kembali, dia akan datang lagi masuk ke kota Yerusalem. Tidak boleh ada orang lain kecuali raja yang akan datang. Yuk kita lanjut. Kita lihat, lalu di bawahnya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur.
sedang kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu yang menghadap sebelah timur. Kita ingat pada saat Yesus masuk ke Yerusalem pakai domba. Yesus masuk pakai Yerusalem pakai domba, kita ingat bahwa Yesus masuk ke Yerusalem pakai domba. Sebab pakai kakak domba, pakai apa? Keledai. Yesus yang sama yang akan datang kedua kali menggunakan kuda masuk ke Yerusalem. Ya, nih, jadi Yerusalem ini sudah dipersiapkan bagi Tuhan. Makanya keselamatan datang dari Bukit Sion. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan bilang, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka, jangan siapapun yang masuk, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang harus tetap tertutup. Hanya raja itu karena ia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan raja itu akan masuk melalui gerbang. Jadi sekarang di Israel mereka menantikan Yesus dan gerbang itu akan dibuka untuk Yesus. Yang buka siapa ya? Pasti Tuhan sendiri. Yuk lanjut sekarang. Masih banyak ya? Iya. Ini jam berapa ini? Oh. Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Mazmur 68. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Jadi Tuhan pun masuk ke dunia orang mati. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat anak yang bersembelih, anak-anak domba yang sembelih, bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi. Jadi roh Allah yang dikirim ke Nuh sama ke Tuhan Yesus sama. Roh Allah sama yang dikirim ke kita, sama. Roh Allah yang sama yang dikirim ke Yesus, yang untuk mengiluminati Yesus. Roh Allah yang sama yang menyertai Nabi Nuh untuk berkhotbah, roh Allah yang sama yang akan menyertai kita. Wow, lihat, domba itu menerima gulungan kitab, ketika ia mengambil gulungan kitab, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua makhluk itu, itulah dua orang, dan mereka menyanyikan lagu, kita lihat ayat 9 aja. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, engkau layak menerima gulungan karena engkau dan membuka meterainya karena engkau telah disembelih dan darahmu telah membeli. Darah Yesus membeli kita. Kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Bagi mereka, bagi Allah dan tiap-tiap suku bahasa dan kaum bahasa. Jadi kita sudah dibayar lunas. Kita lihat pada saat Yesus datang, roh Allah yang sama yang mengirim Yesus, yang menaungi Yesus akan roh Allah yang sama yang akan menaungi kita. Tidak. Dan ini kita lihat, ini adalah tuaian yang Tuhan bawa pada saat Yesus naik ke surga. Yesus membawa tuaian yang banyak. Orang-orang yang diridim, yang diselamatkan, dibawa Yesus. Terus kemudian yuk lanjut. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Lalu aku melihat suatu makhluk, jumlahnya berlaksa, anak domba yang disembelih layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, di bawah bumi, di laut, semua yang ada bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, pujian, hormat, kemuliaan selamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Tua-tua itu tersungkur, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi, sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kita sudah disiapkan kerajaan. Bahwa kerajaan kita bukan di dunia ini, tapi di kerajaan milenium yang didirikan oleh Tuhan. Tetapi tidak di dunia ini. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang tenang. Ya, jadi Tuhan sudah mempersiapkan kerajaan 1000 tahun di mana Tuhan akan memerintah bersama-sama. Tidak ada jahat, tidak ada setan lagi, setan dibound, diikat di dalam lubang yang gelap, dan itu macan sama manusia bisa ngobrol. Kita nggak akan takut sama macan, kita nggak akan takut sama binatang buas. Ya, lanjut coba.
Kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Untuk meteraikan Roh Kudus kita lanjutkan ke depan aja, udah jam 12. Ya. Jadi meteraikan Roh Kudus itu lambang apa? Kepemilikan. Kepemilikan Tuhan itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Siapa yang tidak dimeteraikan Roh Kudus itu menjadi milik Tuhan. Kalau menjadi milik Tuhan kita tidak dijadikan suatu bangsa.